ikan betik ini sangat berasosiasi dengan tanaman air seperti Hibirilla verticillata, Ceratophyllum, dan Potamogeton. Kalau dalam bahasa daerahnya itu ada spot rawan, spot banan, dan spot cemburu. Nah, ternyata dari hasil penelitian dari hasil pengembangan ini, ikan betik yang dikasih tanaman air ternyata lebih sehat dibanding tidak diberi tanaman air, karena memang ternyata teori itu betul bahwasanya ikan betik ini sangat erat hubungannya dengan tanaman air tenggelam yang ada di danau Lokawa. Ini sebuah buatan. Kenapa dikit ini mau dimakan ikan nila nih kamu ini? Ini daerahnya mana? Ada semua tanaman ya, semua danau juga. Namanya pun pertama. Malah lebih sehat dibanding kita tiap hari ini sipon tiap hari kan. Lebih ini dia. Ini penugas siapa nih? Si Amin mana? Mana warnanya? Teknologi ini belum pas sebenarnya. Kalau secara teori kan standar lagi karena mungkin kita dari alam kategorinya. Ini adalah pendederan larva ikan betik, di mana larva ikan betik ini berumur 30 hari. Ini adalah perlakuan pemberian pakan. Ini diberi dengan spirulina, sedangkan ini diberi dengan frekuensi pakan yang berbeda. Frekuensi pakan yang berbeda karena kita nggak tahu ini lagi peralihan dari pakan alami ke pelet. Jadi memang agak riskan nih sedikit pertumbuhan lumut. Ikan betik yang ada di Bibit Lokobada sudah kita biasakan untuk memakan pelet, itu pelet tenggelam yang sesuai dengan panggungnya. Di alam sendiri ikan betik memakan serangga air atau disebut dengan bahasa gayanya cemperu. Kita juga mengakali, kita buat satu rekayasa di mana ikan betik yang baru dari alam itu biasanya kita kasih pakan daphnia atau kutu air, dan pertumbuhannya juga cukup bagus di Bibit Lokobada. Sudah 2 tahun terakhir ini kami PT BBW Lokobada telah mencoba untuk memijahkan ikan betik, ikan endemik Danau Lokawa, Rasbora kawarensis. Jadi ini merupakan proses pemijahan ikan, di mana ini adalah proses awal, ini adalah proses pematangan. Jadi biasanya kalau di alam ikan ini kan bersifat musiman. Kalau kita pijahkan dengan perlakuan hormon ini, diharapkan ikan betik ini bisa dipijahkan kapan kita mau, kapan tidak tergantung pada musim lagi. Jadi harapannya kontinuitas atau keberlangsungan betik di alam bisa kita tanggulangi.
ikan betik sendiri di alamnya itu mijakan ke diri sendiri, sehingga kita butuh proses satu usaha di mana keadaan alamnya harus betul-betul kita setting di satu lingkungan ini. Jadi oleh sebab itu prosesnya agak sedikit panjang karena memang kita harus mencocokkan kehidupan alamnya dengan wadah yang kita buat.